kabar rekan-rekan semuanya? Kembali lagi dengan saya Rizkani Pratiwi. Di video ketujuh ini saya akan membahas mengenai istilah-istilah TTF, Annualized, YTD, YOY, dan QOQ yang biasanya kita temui dalam analisis laporan keuangan. Sebagai investor pemula, pastinya kita tahu bahwa setiap kuartal dan setiap tahunnya emiten akan melaporkan keuangannya. Dan salah satu indikator yang sering kita lihat adalah EPS atau earning per share. Kalau hanya satu kuartal atau satu EPS, kita tidak tahu apakah emiten ini kinerjanya meningkat, menurun, atau stabil saja. Artinya kita butuh data pembanding atau EPS pembanding yang datang dari kuartal sebelumnya atau kuartal 1 tahun sebelumnya. Karena hal inilah adanya istilah TTM, Annualized, YTD, YOY, dan QOQ. Maka di video ini saya akan membahas satu persatu agar saat membaca laporan atau saat menghitung harga wajarnya akan mudah. Dan saya akan juga memberikan contoh pada laporan keuangan Antam. Pertama kita akan membahas TTM atau Trailing 12 Months. Trailing 12 Months adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data kinerja perusahaan selama 12 bulan terakhir atau menggunakan kuartal di tahun sebelumnya. Konsep TTM ini adalah menggunakan data persis tahun sebelumnya untuk memprediksi laporan keuangan akhir tahun. Berikut ini contoh nilai TTM EPS pada PT Antam menggunakan data kuartal 2 2022. Untuk mencari EPS Antam TTM 2022 adalah dengan penjumlahan dari kuartal 1 2022 ditambah kuartal 2 2021, kuartal 3 2021, dan kuartal 4 2021 sehingga kita dapatkan dari 61 ditambah 22 ditambah 23 dan ditambah 6 kita dapatkan nilai EPS Antam TTM 2022 adalah sebesar 112. Selanjutnya kita akan membahas annualized. Annualized itu bila diterjemahkan artinya adalah disetahunkan, yang artinya prediksi di masa depan dengan data yang sudah ada di kuartal sebelumnya namun masih dalam 1 tahun. Berikut ini kita bisa lihat nilai EPS Antam annualized tahun 2022 sebesar 127. 127 ini bisa kita didapatkan dari penjumlahan kuartal 1 dan kuartal 2 2022 dikali 2 sehingga 61 ditambah 3 dikalikan 2 kita dapatkan 128. Karena hasil pembulatan maka nilai EPS Antam Annualized 2022 ini menjadi 127. Selanjutnya adalah QOQ atau quarter over quarter, yaitu nilai EPS atau rasio lainnya yang dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Satu kuartal itu adalah periode 3 bulanan. Di sini bisa kita lihat nilai EPS Antam di kuartal 1 2022 adalah 61 dan di kuartal 2 2022 adalah 3. Maka nilai EPS Antam pada periode Q2 2022 ini dibandingkan QOQ mengalami penurunan karena Q2 2022 EPS-nya 3 sedangkan kuartal sebelumnya adalah 61 sehingga mengalami penurunan sebesar 95%. Penggunaan evaluasi QOQ ini akan bermanfaat dalam sebuah bisnis yang mempunyai siklus penjualan berbeda setiap kuartalnya. Katakanlah sebuah industri yang punya siklus penjualan lebih besar di kuartal akhir tahun, maka perbandingan QOQ kuartal akhir tahun pasti lebih besar dibandingkan QOQ kuartal lainnya. Contohnya pada PT Aneka Tambang ini. Yang keempat adalah YOY atau year over year. Konsep YOY ini sama dengan QOQ tetapi di tahun sebelumnya. YOY itu sama kuartalnya tetapi di tahun sebelumnya. Bisa kita lihat di sini besarnya EPS di kuartal 2 2022 adalah 3. Maka pembanding YOY-nya adalah 22 yang ada di tahun 2021. Maka periode Q2 2022 ini si Antam mencatat EPS-nya sebesar 3 yang artinya mengalami penurunan YOY sebesar 86%. Oke, yang kelima adalah YTD atau year to date. Untuk YTD ini masih berhubungan dengan pembanding, tetapi
tapi hanya di tahun yang dimaksud saja. Di sini bisa kita lihat nilai YTD Antam sejak awal tahun mengalami minus 12,82%. Artinya, sejak 1 Januari 2022, kinerja Antam mengalami fluktuasi dan telah menurun sebesar 12,82%. Oke, cukup sekian pembahasan di video ke-7 kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang baru mempelajari atau menganalisa laporan keuangan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.